Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, sahabat petani porang. Kali ini saya akan meliput hasil tanam porang yang ditanam ini dari umbi sekira ukuran 1 kilo ya. Nah, seperti ini tumbuhnya. Ini ditanam di bulan September. Awal bulan September sudah tumbuh seperti ini, tapi belum tumbuh semuanya, ini hanya sebagian. Dan bisa dilihat ukurannya ini besar, dan yang lainnya baru tumbuh atau muncul tunas seperti tombak seperti ini. Nah, ini karena saat ini sudah mulai musim hujan dan ditanam di bulan September, alhamdulillah bulan ini sudah mulai muncul tunas-tunas seperti tombak. Meskipun belum semuanya menampakkan diri, tetapi pada saat dibuka tanahnya itu sudah mulai muncul tunas. Nah, seperti ini tanaman yang ditanam, ada yang tumbuh bunga ya, bunga spora. Ini besar lumayan. Dan ini ditanam di bekas kebun jagung ya. Atau pada saat itu saya bulan Juli menanam jagung. Kemudian ditanami juga setelah panen jagung itu ditanami porang ini. Ini jagung sisa-sisanya tidak saya tebang karena diharapkan pada saat itu masih kemarau. Diharapkan bekas-bekas pohon jagung ini menjadi pelindung bagi tanaman porang ini. Ya, seperti ini. Yang ditanam dari bibit 1 kilo. Ya, ada yang kurang memang, ada yang 8 ons, tetapi tidak kurang dari 8 ons dan hasilnya amat besar tumbuhnya. Nah, seperti ini ukurannya sudah hampir 1 lengan ya, 1 pergelangan tangan. Kuncupnya seperti ini, bisa dilihat hampir 1 pergelangan tangan ya, sudah muncul daun juga. Dan yang ini sama, ini bahkan lebih dulu ditanam di bulan Agustus. Ditanam bulan Agustus, namun bibitnya memang saat itu belum muncul tunas ya. Dan ukurannya 1 kilo isi 10 sampai 15. Nah, baru muncul seperti ini. Karena ditanam belum bertunas, baru sekitar 1 minggu setelah panen atau bongkar baru ditanam, dan ternyata tumbuhnya lambat ya, karena tidak mengalami proses karantina terlebih dahulu. Nah, seperti ini juga pada saat itu sebenarnya ditanam berbarengan dengan penanaman jagung. Agustus, September, Oktober ya, berarti sudah 3,5 bulan ini selesai panen jagung. Dan seperti biasa juga pohon jagung ini tidak saya tebang karena untuk dimanfaatkan sebagai naungan. Nah, ini tumbuhan atau bibit umbi yang saya tanam tetapi saat itu belum bertunas. Jadi pertumbuhannya memang lambat ya, karena karantinanya belum mencukupi umur karantina yang seharusnya karantina minimal 1 bulan. Ini 2 minggu atau seminggu setelah dibongkar langsung ditanam kembali, dan ternyata tumbuhnya lambat. Ini 1 kilo isi 10 sampai 20 nih. Ya, muncul tunasnya baru kecil-kecil. Kemudian tidak serempak juga. Jadi bagi Anda yang mau menanam
porang saat ini alangkah baiknya kalau sudah mulai keluar tunas ya, karena ini sudah bulan Oktober pertengahan, sehingga kalau penanaman sebelum ada tunas dikhawatirkan pada saat mulai tumbuh tunas di bulan Desember nanti tidak mencukupi umur syarat musim hujan sebagai pendukung tumbuh atau pendukung kehidupannya. Jadi tanamlah yang sudah dikarantina minimal 1 bulan atau sudah ada tanda-tanda muncul tunas. Nah, berbeda dengan yang ini adalah tanaman yang saya tanam umbi agak besar, ini 1 kilo maksimal ya, minimal ada yang 7 ons, ada yang 5 ons, dan pada saat ditanam ini sudah bertunas ya, sudah muncul tunas meskipun belum berakar. Dan saya tanam ini di bulan Juli juga, dan alhamdulillah tumbuhnya sangat subur ya. Ini besar pohonnya, sejempol lebih, dan kataknya sudah mulai muncul meskipun ada sebagian yang muncul tunas belakangan ya. Nah, seperti ini tumbuhnya di bulan Agustus. Saya tanam ini dari bibit yang sudah bertunas ukuran 5 sampai 10 ons atau setengah ons sampai 1 kilo ya. Dan tumbuhnya sudah agak serempak karena saat itu sudah bertunas semua. Hasil karantina kurang lebih 2 bulan di karantina. Ini amat subur, dan bekas jagungnya juga sengaja tidak saya tebang atau tidak saya buang karena pada saat itu masih musim panas ya, masih musim kemarau, sehingga diharapkan jagung ini menjadi pelindung bagi tunas-tunas porang yang baru tumbuh. Ini masih kecil, baru tumbuh. Dan ini sebenarnya ditanam pada saat itu sudah karantina, tetapi memang tidak selalu kompak atau bareng-bareng tumbuhnya. Ini yang sangat memuaskan, ini yang saat itu sudah bertunas kurang lebih 2 cm, ditanam di bulan Agustus awal, dan hari ini pertengahan Oktober sudah tumbuh subur dan mulai terlihat kataknya lumayan, bakal kataknya juga sudah kelihatan membesar. Mudah-mudahan pada saatnya nanti sebelum panen umbi kita panen katak terlebih dahulu. Ini dari pohon yang setengah kilo, lumayan besar ya. Ini tunasnya sudah tumbuh 2 ya. Ini juga ada yang baru tumbuh ya. Memang seperti itu kenyataannya, bahwa porang yang ditanam berbarengan pun tidak selalu kompak besarnya atau kompak berdaunnya. Itu sebuah dinamika dari pengalaman para petani. Nah, seperti ini. Nah, yang di seberangnya ini saya bagikan pengalaman saya. Seberangnya ini adalah tanaman porang ya. Kalau ini masih yang sudah bertunas ditanam saat itu dan tumbuh besar subur. Nah, yang di seberangnya adalah tanaman porang. Ini sebenarnya lebih dulu ditanam ini ya. Nah, kalau yang ini kawan-kawan, ini bibitnya ini 1 kilo berisi 20 sampai 40 ya. Pertumbuhannya kecil tetapi kataknya lebih dulu muncul. Kemudian sudah mulai ada yang berganti tunas atau tumbuh tunas kedua. Nah, ini tunas kedua sudah mulai muncul. Tunas kesatunya sudah mulai ada kataknya. Dan mudah-mudahan ini bisa tumbuh 3 kali tunas ya, mudah-mudahan, dari umbi mini.
Ya, umbi berisi 20 sampai 40. Nah, seperti ini. Di tunas pertama sudah mulai muncul katak. Ya, ini kataknya, tapi ini belum muncul tunas kedua. Karena biasanya tunas kedua akan muncul setelah tunas pertama daunnya mulai ada noda-noda kuning-kuning. Nah, ini tunas keduanya lebih besar ya. Dan tunas pertama ini sudah menghadiahkan katak, tetapi belum dorman ini. Nah, seperti ini. Jadi daunnya sudah mulai agak menguning, maka dia akan tumbuh katak atau tumbuh tunas yang kedua. Sama seperti halnya yang terdahulu, tumbuhnya tidak kompak atau tidak merata, tapi sudah lumayan ya, kataknya sudah muncul atau timbul. Dan tunas-tunas kedua, ini tunas yang kedua nih ya. Yang pertamanya sudah terinjak atau mati, kemudian tumbuh lagi, dan ini baru muncul tunasnya di bawah lindungan pohon jagung yang sudah dipanen. Nah, kalau yang ini kawan-kawan, ini ditanam di bulan Juli. Nah, setelah ditanam kemudian ditanami jagung dengan harapan porangnya terlindungi oleh daun-daun jagung pada saat musim kemarau. Tetapi di lahan ini memang umbinya umbi mini, dan pada saat itu tidak dikarantina terlebih dahulu ya. Setelah dibongkar dari lahan, umbi mini ini kurang lebih isinya 20 sampai 40 tidak dikarantina, tapi langsung ditanam. Dan hasilnya kurang begitu memuaskan ya. Karena tumbuhnya pertama tidak serempak, yang kedua lambat. Teman-temannya sudah mulai menghasilkan katak, sementara yang ini baru muncul ya. Sebagian juga baru muncul, ada juga yang belum sama sekali muncul tunas ke atas, tapi ketika dibongkar ya sudah ada penampakan bakal tunas seperti ini. Terlambat sekali. Kenapa? Kesalahan apa? Karena ini tidak terlebih dahulu dikarantina, jadi langsung ditanam. Kalau kita hitung ini berarti bulan Juli, Agustus, September, ini sudah 3 bulan. Agustus, September, sekarang Oktober pertengahan, sudah 3 bulan baru seperti ini ya. Ini kesalahan karena ditanam tanpa terlebih dahulu dikarantina. Tapi mudah-mudahan tumbuh semua, karena dari hasil bongkaran di bekas tanamnya atau di jejak tanamnya ternyata sudah muncul tunas, meskipun baru 1 cm sebagian, dan sebagian lainnya ini sudah tinggi-tinggi, ada yang sudah tinggi. Ini bukan porang ya, ini adalah ilis sejenis talas-talasan yang menjadi bunga hias atau tanaman hias. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau Anda ingin melihat hasil penanaman porang dengan tidak terlalu lama menunggu, maka karantinalah bibit terlebih dahulu. Nah, kalau Anda menanam tanpa dikarantina, pengalaman saya seperti ini. Tumbuhnya amat lambat. Meskipun tidak membusuk di dalam ya, tetapi kita terlalu lama merindu. Itu merindu tumbuhnya tunas. Ya. Ini pengalaman bagi Anda yang belum menanam. Sekali lagi, karantinalah terlebih dahulu, agar pada saat ditanam kita tidak lama menunggu. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.